Sudahkah Anda pikirkan ini? Sebelum menonton video ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya, yaitu yang berjudul tentang mengapa kaya itu penting atau mengapa kita harus kaya. Apabila Anda sudah selesai menonton, artinya Anda sudah tahu beberapa alasan mengapa harus mulai berbisnis atau berpikir untuk kaya. Namun, saya izinkan saya berbisik kepada Anda sekarang. Anggap saja saya duduk sebelah Anda, lalu menepuk pundak sembari berkata pelan. Tetapi Anda harus bayangin beneran ya, dan jawab pertanyaan saya. Begini pertanyaannya. Tahukah Anda apakah yang paling mahal di muka bumi? Coba Anda jawab. Kalau tahu langsung saja jawab. Tetapi kalau nggak tahu, ya geleng kepala saja. Anda mungkin berpikir untuk menjawab mobil Bugatti Veyron, rumah ala mansion, villa, di lokasi premium, hotel bintang 7, private jet, pulau pribadi atau aset fisik lainnya. Atau Anda boleh saja menjawab yang mahal itu sehat, sebab kalau sudah sakit uang berapapun siap dikeluarkan. Atau bisa juga menjawab yang mahal itu adalah nyawa Anda. Semuanya boleh. Anda boleh jawab dengan jawaban apapun, dan jawaban Anda benar semua. Namun, ayo bayangin lagi, saya kembali bisikin Anda. Yang mahal itu hidayah. Coba ulangi, yang mahal itu apa? Ya, ingat baik-baik. Petunjuk dari Tuhan itu mahal banget. Ada orang yang bahkan tidak menghargai nyawanya sendiri karena nggak dapat hidayah. Hidupnya berakhir tragis. Orang sakit parah, kalau nggak dapat hidayah ya paling pasrah saja menunggu mati. Jadi ketika mendapatkan hidayah, bahkan Anda bisa mengubah dunia. Dunia ini berubah karena Tuhan kasih petunjuk kepada manusia untuk berkarya. Ide dan penemuan besar adalah berkat dari hidayah. Sama sekali bukan kehebatan penemunya. Jadi pahamkan maksud saya. Anda mendengarkan video ini pun tentu karena hidayah, dan itu perlu disyukuri. Dari jutaan video yang beredar, kok Anda mendengarkan video ini? Padahal banyak video lain yang menarik, atau sudah banyak yang Anda nonton tapi belum dicerna. Bersyukurlah karena hidayah tersebut. Tahukah Anda, video ini bisa saya buat juga karena hidayahnya. Jadi kita sinergi di vibrasi yang sama nih sekarang. Nah, kita kembali ke inti video ini. Jika video ini sudah diselesaikan dan Anda belum juga tergerak untuk hidup lebih baik atau lebih kaya dari sebelumnya, maka berarti Anda belum dapat hidayah. Coba istighfar dan mohon ampun. Siapa tahu ide hidayah langsung membanjiri Anda. Bagi Anda yang sudah mulai tergerak, syukuri itu lalu terus mendengarkan video ini hingga tamat dan praktikkan isinya. Ingat, kumpulan kata-kata di video ini tidak membuat Anda kaya. Tindakanlah yang menentukan nasib dan masa depan. Setelah praktik, sebarkan juga video ini, sebarkan isinya, sebarkan video ini sehingga banyak orang yang insya Allah tercerahkan. Setiap perubahan orang lain karena rekomendasi Anda berarti andil pahala kebaikan Anda di sana. Saya akan menambahkan daftar alasan lagi agar Anda makin terpacu untuk mengubah hidup agar jauh lebih makmur. Video ini adalah sesuatu yang Anda harus pikirkan lebih matang dan siapkan demi perubahan hidup. Ada 4 hal yang menjadi sumber energi perubahan Anda, dan hal ini pun bisa menjadi cambuk agar segera mengambil keputusan untuk berubah lebih baik. Pikirkanlah masak-masak tentang 4 hal tersebut. Yang pertama, seberapa besar impian Anda? Saya percaya Anda punya impian dan harapan, karena manusia yang tidak punya harapan, hidupnya sudah berakhir sebelum ia mati.
ia sudah mati sebelum mati. Karena harapan bagi jiwa itu seperti oksigen bagi tubuh. Kalau tubuh membutuhkan oksigen demi kelangsungan hidup, maka jiwa membutuhkan harapan. Bagi yang tidak punya harapan, maka lebih baik kubur saja dirinya dari sekarang. Yang penting Anda mau berubah, daripada tulisan puitis tapi membuat Anda terlena. Ingat, jika ingin terus hidup maka bermimpilah. Mimpilah setinggi-tingginya karena Anda berhak untuk sukses dan kaya raya. Apa sih sukses itu menurut Anda? Definisi sukses bisa berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Anda mungkin mengatakan sukses adalah mendirikan startup, tapi orang lain mungkin mengatakan sukses adalah ketenangan hati. Ada juga yang mengatakan bahwa sukses itu kalau punya uang miliaran atau ketika hidup penuh rasa syukur. Lalu, seperti apa definisi sukses menurut orang-orang sukses? Milioner Richard Branson percaya bahwa kesuksesan adalah soal keterlibatan. Dengan kekayaan sekitar 5 triliun US dollar, pendiri Virgin Group ini tetap melibatkan dirinya dalam aktivitas perusahaan miliknya. Dalam blog Virgin, ia menulis definisi kesuksesan. Makin sering Anda terlibat secara aktif dan praktis, Anda akan semakin merasa sukses. Guru spiritual Deepak Chopra percaya bahwa sukses adalah tentang perkembangan yang konstan. Dalam bukunya The 7 Spiritual Laws of Success, ia menuliskan bahwa kesuksesan dalam hidup bisa didefinisikan sebagai ekspansi kontinu agar kebahagiaan dan realisasi yang progresif dari tujuan yang berharga. Dan menurut Thomas Edison, ilmuwan dan pemilik 10.000 hak paten memiliki etos kerja yang keras. Ia bekerja 72 jam, jadi wajar jika definisi sukses sama dengan ambisius. Menurutnya, sukses adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Jika kita tanya 1.000 orang sukses, maka Anda akan menemukan 1.000 jawaban yang berbeda. Lihat betapa sukses itu menjadi sangat relatif. Tugas utama Anda saat ini adalah untuk memberikan definisi yang tepat versi Anda sendiri mengenai apa itu kesuksesan. Karena yang akan meraihnya adalah diri sendiri, bukan saya atau bahkan tetangga Anda. Anda yang tahu sukses seperti apa yang diidam-idamkan, karena Anda yang akan memperjuangkannya, bukan saya. Ketika masih berada di dalam alam abstrak, maka Anda tidak akan bisa menemukan sukses secara konkret di alam nyata. Anda harus duduk tenang, boleh sambil rebahan diri, sembari merenung tentang sukses seperti apa yang diinginkan. Semakin jelas dan detail, maka semakin mudah Anda meraihnya. Apalagi jika Anda bisa libatkan emosi kebahagiaan ketika semua itu bisa diwujudkan. Setelah mendengarkan video ini, pilihlah waktu dan lokasi yang tepat untuk merenungkan isi video. Jika tidak tahu mau kemana, maka Anda tidak akan sampai kemanapun. Anda yang pernah atau harus tentukan indikatornya sendiri. Anda yang harus rancang bangunan kesuksesan sendiri. Paham kan? Ada 2 unsur dasar yang harus Anda miliki dalam mendefinisikan sukses. Unsur pertama, Anda harus memiliki tujuan. Apapun tujuan hidup Anda. Ini juga pertanyaan penting. Yang disebut tujuan itu bisa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Saat Anda masuk ke sebuah sekolah, tujuannya adalah lulus dari sekolah tersebut. Sekarang Anda sudah lulus, artinya Anda sudah sukses. Apa tujuan Anda membangun bisnis? Untuk mendapatkan profit. Ya, Anda sukses saat mendapatkan profit dari bisnis Anda. Sederhana, bukan? Dan definisi sederhana ini akan memberdayakan Anda, sebab Anda akan meraih pencapaian dan prestasi tertentu. Semakin besar tujuan, akan semakin besar sukses Anda. Ini juga logika yang sederhana.
Jika Anda ingin sukses besar, maka buatlah tujuan yang besar pula. Bahkan buatlah tujuan yang menantang. Takut tidak bisa mencapainya. Tenang. Dengarkan terus video ini, insya Allah akan mengarahkan Anda secara perlahan, tapi pasti menuju perubahan hidup. Unsur kedua dari sukses adalah pencapaian. Pencapaian itu adalah upaya atau ikhtiar Anda. Bukan disebut sukses jika seseorang mendapatkan sesuatu tanpa upaya. Lalu bagaimana orang kaya karena mendapatkan warisan? Pantaskah disebut kaya menurut Anda? Ya, dia kaya bukan karena sukses, tetapi dia bisa menjadi orang sukses jika dia berhasil mengembangkan kekayaan atau setidaknya mempertahankannya. Mempertahankan dan mengembangkan kekayaan adalah sebuah tujuan dan memerlukan upaya. Sukses itu adil, siapapun perlu mengusahakannya dan siapapun bisa mencapainya. Sukses juga tidak dilihat dari kondisinya saat ini. Jika ada orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya gadget yang bagus, apakah dia pantas disebut sukses? Ya, kita perlu melihat pencapaiannya. Bisa saja dia memang tidak punya apa-apa, tetapi dia sudah berhasil mencapai keinginannya, yaitu bebas dari hutang. Dia sukses membebaskan diri dari hutang. Meski dia tidak atau belum punya apa-apa saat ini, sukses buat saya adalah ketika hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sekarang saya punya cerita untuk Anda. Dulu saya sangat senang dengan seorang aktris, lalu saya bergumam, wah, saya harus dapat istri yang begini nih. Dan beberapa bulan kemudian, boom, saya menemukan jodoh yang wajahnya amat mirip dengan aktris yang saya idamkan tersebut. Dulu saya sangat ingin pergi ke luar negeri, bahkan hingga duduk di bangku kuliah saja saya belum pernah naik pesawat. Namun, kini alhamdulillah dengan izinnya, beberapa negara sudah saya kunjungi. Bahkan ketika semasa kuliah saya sangat ingin keliling Nusantara, ada saja jalan untuk terwujudnya impian-impian saya tersebut. Lebih dari 150 kota sudah saya sambangi dengan izinnya. Tentu masih banyak hal yang bisa saya ceritakan dengan pola perwujudan yang sama. Baik hal-hal yang sifatnya materi maupun non-materi, entah itu pekerjaan, nominal pendapatan, wajah anak, tim kerja, hingga hal-hal remeh lainnya. Semua seolah seperti mimpi, atau menurut teman saya seperti punya ilmu seucap nyata. Apa yang saya ucapkan akan terwujud, tentu saja sekali lagi dengan izinnya. Bagaimana cara Anda mewujudkan impian-impian? Tentu harus dimulai dari merancangnya. Ibarat bangunan, Anda adalah arsitek masa depan Anda sendiri. Gak ada tuh arsitek yang gak menggambarkan apa yang mau dibangunnya. Nah, begitu juga dengan Anda. Wajib hukumnya untuk menggambarkan impian Anda sekarang. Sebuah eksperimen telah dilakukan oleh sejumlah penelitian di Amerika pada Fakultas Manajemen Harvard University, di mana peneliti mewawancarai 100 orang pasca sarjana. Kepada seluruh mahasiswa tersebut, mereka bertanya tentang apa tujuan mereka dalam hidup ini. Dari hasil wawancara, diperoleh data bahwa setiap mahasiswa memiliki sejumlah tujuan yang masih tergambar dalam pikirannya. Di antara 100 mahasiswa, hanya 10 orang mahasiswa saja yang memiliki tujuan-tujuan yang tertulis. 10 tahun kemudian, para peneliti berhasil menemukan indikasi bahwa persentase kesuksesan yang dicapai oleh orang-orang yang memiliki tujuan tertulis mencapai 96%. Penelitian serupa juga pernah dilakukan pada tahun 1954 di Yale University terhadap semua lulusan pada tahun tersebut tentang siapa yang sudah mempunyai impian tertulis. Ternyata hanya 3% yang melakukan hal tersebut. 20 tahun kemudian, pada tahun 1974, dilakukan penelitian ulang terhadap seluruh mahasiswa lulusan 1954. Ketika dibandingkan,
ternyata mahasiswa yang sudah memiliki tujuan tertulis jauh lebih kaya dibandingkan mahasiswa yang dahulu tidak memiliki tujuan tertulis. Anda mulai dari siapkan sebuah buku, lalu kuota internet untuk browsing. Kalau enggak ya cari wifi gratis saja. Tujuannya agar bisa cari gambar di internet seperti apa bentuk yang Anda impikan. Sekarang kita mulai dari yang paling sederhana, yakni menulis apapun yang Anda mau. Ya, tuliskan saja sebanyak-banyaknya. Apa saja yang bisa Anda tuliskan, izinkan saya membantu Anda. Ada 7 hal yang bisa Anda tuliskan. Dan 7 hal ini selalu saya tambahkan daftarnya, karena di akhir tahun biasanya lebih dari 80% sudah terwujud. Pertama adalah tuliskan target spiritual Anda. Ya, Anda harus memperbaiki kondisi perasaan dan pikiran Anda. Saya belum menemukan metode yang paling ampuh kecuali dengan spiritualitas. Apa kualitas ibadah yang hendak Anda capai tahun ini? Tempatkan Allah nomor 1, maka Anda akan didahulukan olehnya. Yang kedua adalah pencapaian sosial. Setelah Anda sudah baik di mata Tuhan, maka saatnya Anda melayani makhluknya. Tulislah sebanyak-banyaknya pengabdian Anda untuk kemanusiaan itu apa saja. Ketiga adalah pencapaian material. Berapa banyak harta dan materi yang ingin Anda miliki? Tentu dengan banyak membantu orang, Tuhan akan titipkan harta lebih banyak kepada Anda. Jadilah saluran berkah bagi orang banyak. Jadi, duit banyak bukan hanya untuk diri sendiri. Tulis berapa nominalnya ya. Keempat adalah karir. Ini meliputi bisnis atau pekerjaan Anda. Posisi apa yang hendak dicapai untuk bisa menghasilkan sumber uang? Sejumlah target pencapaian material. Berapa banyak omset yang ingin Anda hasilkan, award atau penghargaan yang ingin ditargetkan. Cabang yang ingin dibuka atau jenjang profesional apa yang ingin diduduki. Bisa juga organisasi yang ingin Anda pimpin, atau jika masih kuliah, bisa dengan karir akademik Anda sendiri. Kelima adalah pencapaian pengembangan diri. Tentu karir yang ingin Anda capai tidak begitu saja hadir. Anda harus menguasai skill dan kemampuan baru. Juga harus terus upgrade kemampuan sehingga Anda layak mencapai karir yang ditargetkan sebelumnya. Kursus dan pelatihan apa yang hendak diikuti, berapa buku yang hendak Anda tamatkan, sertifikat apa yang hendak diraih, serta berbagai hal lainnya untuk menumbuhkan kemampuan Anda. Siapkan diri Anda, niscaya sukses akan mengikuti. Keenam adalah pencapaian yang berhubungan dengan keluarga. Ini adalah jaringan pengaman kesuksesan Anda. Keluarga adalah tempat menghimpun energi guna meraih kesuksesan. Maka targetkan hal-hal penting untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga Anda. Bisa dengan liburan bersama, ritual-ritual bersama dalam keseharian yang hendak dibentuk, perayaan tertentu yang ingin dilaksanakan, atau hadiah yang ingin diberikan kepada orang terkasih. Percayalah, keluarga adalah pintu yang selalu terbuka saat semua pintu tertutup untuk Anda. Bahagialah keluarga Anda. Terakhir adalah pencapaian yang berkaitan dengan kesenangan Anda sendiri. Anda perlu merayakan pencapaian-pencapaian. Tulislah daftar kegiatan yang membuat Anda bergairah dan bahagia. Tempat menarik yang ingin didatangi, tokoh yang ingin dikunjungi, kegiatan ekstrim yang ingin Anda lakukan, atau hadiah untuk diri sendiri. Mobil sport, jam Rolex, atau apapun yang membuat Anda sangat-sangat bersemangat. Ketujuh hal tersebut boleh ditambahkan gambar dalam buku Anda. Jika Anda menemukan majalah, gunting saja lalu tempelkan. Atau browsing di internet jika sudah tahu seperti apa impian yang Anda inginkan. Untuk apa sebetulnya menuliskan impian segala? Ya begini logikanya. Ketika Anda berdiri di pinggir jalan untuk menghentikan taksi, maka Anda akan sebutkan tujuan kepada supir. Lalu apa yang terjadi jika tidak menyebutkan tujuan Anda? Kemungkinan ditolak
Atau justru hanya diajak muter-muter saja, sampai argo taksi sesuai dengan jumlah uang yang Anda miliki? Rugi berkali-kali lipat dong. Rugi uang, rugi waktu, rugi tenaga, rugi karena Anda tak mencapai tujuan. Begitulah jika hidup tanpa tujuan, maka Anda hanya numpang menghabiskan umur saja di muka bumi ini. Anda adalah makhluk mubazir. Dalam ya? Ya, tetapi saya serius. Lebih baik saya bicara pahit yang penting bisa membangunkan Anda, daripada dibuai-buai dengan hal manis tetapi membuat Anda terlena. Ketika Anda sudah menuliskan impian, maka Anda sudah menyetel pikiran bawah sadar untuk bekerja mencapainya. Persis seperti ketika ingin bangun pagi tanpa alarm dan Anda terbangun tepat saat waktu yang ditentukan. Itulah cara kerja pikiran bawah sadar Anda. Jadi silakan tidur-tiduran, karena selama pesan di bawah sadar sudah terekam, niscaya ia akan mendorong Anda untuk meraihnya. Tambahkan saja terus daftar impian Anda. Mungkin idenya baru muncul belakangan, gak masalah, tulis saja lagi. Yang terpenting adalah Anda tuliskan itu semua dalam sebuah buku. Bawa saja buku itu kemanapun Anda pergi, karena boleh jadi Anda akan menemukan ide baru saat di perjalanan. Mungkin ini teori dasar banget dan Anda sudah sering dengar atau baca di buku. Namun jika belum juga dipraktikkan, ya buat apa Anda baca? Toh itu semua cuma jadi sampah di pikiran Anda. Anda berubah bukan karena apa yang Anda pelajari, tapi apa yang Anda amalkan. Ingat ya, jadikan status di sosmed juga boleh. Anda sudah mulai berpikir tentang impian? Wah, saya amat syukuri hal tersebut. Semoga impian terus berkobar dalam diri Anda ya. Sekarang, kita mulai memikirkan kehidupan Anda sekarang. Kita kembali ke realita hidup sehari-hari. Anggap saja semua impian Anda gagal. Segala harapan yang sudah dilambungkan ternyata tidak membuahkan hasil. Segala tulisan dan gambar di buku impian Anda tak satu pun yang terwujud. Namun ingat, Anda harus tetap hidup. Apa maksudnya? Anggap saja Anda tak punya impian besar, tak memiliki harapan dan cita-cita tinggi. Mungkin Anda masih yakin dengan ucapan, jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan kalimat sesat itu. Itu adalah hoaks terbesar dan banyak yang jadi korbannya. Namun, banyak juga yang yakin dan sesat hidupnya karena percaya kalimat tersebut. Jika Anda masih percaya, saran saya Anda harus segera diruqyah. Oke, begini, punya mimpi atau tidak, toh Anda tetap harus melanjutkan kisah hidup kan? Bagi yang jomblo lalu Anda menikah. Setelah menikah, apakah Anda tetap tinggal di rumah orang tua atau mertua? Tentu Anda ingin pisah dan punya rumah sendiri kan? Setelah menikah, tentu harus makan, minum, beli perabotan, serta berbagai kebutuhan rumah tangga. Betul nggak? Terus Anda berencana punya anak. Anak ini lahir juga perlu biaya. Setelah lahir tentu Anda berikan susu hingga besar dan disekolahkan. Ini juga pakai duit bukan daun. Setelah anak itu besar, ia punya adik. Rumah kontrakan tentu nggak cukup, maka Anda cari yang lebih besar. Rumah itu ada biaya listrik, air, keamanan, kebersihan. Kalau Anda KPR tentu ada cicilan. Belum keperluan kamar mandi, dapur, dan lainnya. Anda tentu berharap punya kendaraan, motor atau mobil. Syukur kalau ada uang untuk beli cash. Kalau harus nyicil, maka tiap bulan Anda harus siapkan cicilannya, ditambah uang parkir, tol, BBM, dan servis berkala. Ini sudah Anda pikirkan kah? Belum lagi keperluan untuk pulsa handphone Anda. Belum lagi kalau ada biaya TV berlangganan, ada undangan pernikahan, atau anggota keluarga sakit, serta berbagai keperluan seharian Anda. Sudahkah pikirkan semua ini? Jelas belum. Ayo kita hitung bersama dengan standar hidup layak di kota Jabodetabek dan kota besar lainnya. Kita rinci satu persatu agar Anda mikir berapa yang harus dihasilkan setiap bulannya.
Contoh cicilan rumah tipe 45 95 juta, iuran listrik, air, keamanan 1 juta, makan minum per bulan 1.500.000, keperluan dapur, kamar mandi dan kosmetik 5 juta, cicilan mobil 4 juta, BBM, tol, parkir 1 juta, sekolah anak 1 juta, arisan, undangan, pulsa arisan, asuransi 500.000, tabungan, sedekah, hadiah 1 juta. Saya total yaitu 16.500.000. Nah, kira-kira segitu deh untuk hidup layak mapan di Jabodetabek. Itu masih kalkulasi anak baru 1 ya. Itu pun masih hanya saya hemat-hemat sedikit, karena saya nggak tahu berapa persisnya pengeluaran Anda. Lalu hidup layak seperti apa yang Anda inginkan? Sekali lagi, itu bukan hitungan baku, hanya sebagai pemantik agar Anda mikir bagaimana persiapan untuk kehidupan Anda kelak. Belum lagi faktor inflasi yang membuat harga terus naik dari tahun ke tahun. Riset menunjukkan bahwa tingkat inflasi selama 10 tahun terakhir rata-rata sekitar 6% per tahun. Kalau dianalogikan begini, uang kuliah sekarang kira-kira 10 juta rupiah. Setelah 10 tahun lagi akan jadi sekitar 18 juta rupiah. Dalam 20 tahun menjadi 32 juta rupiah. Setelah 30 tahun jadi 57 juta rupiah. Jika Anda mimpi punya hidup yang lebih baik lagi, tentu saja harus pikirkan kembali bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Ingat, itu bukan mimpi tinggi-tinggi loh. Ya, tetapi hidup layak saja agar mertua Anda enggak resah setelah anaknya menikah dengan Anda. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penghasilan Anda sudah begitu atau segitu atau bahkan melebihinya? Syukur jika sudah melampauinya. Tetapi jika belum, maka untuk alasan inilah mengapa Anda harus lebih kaya. Bagaimana cara meraih income lebih besar lagi? Bagaimana memenuhi seluruh impian dan kebutuhan Anda? Pekerjaan apa yang harus dijalani agar Anda punya hidup lebih baik? Dan bagaimana caranya agar lebih makmur? Terus tanyakan pertanyaan tersebut dan teruslah membaca. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Oke teman-teman, seperti itu materi pada kesempatan kali ini. Nanti akan saya lanjutkan terkait materi ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.